Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar baru brand, yakni 3 planning dari PT Dirgantara Indonesia bakal membuat rudal di salah satu plannya mulai tahun depan sampai tahun 2024. Nah, rudal yang akan dibuat brand yakni usut punya usut, rudal darat ke darat, bukan udara ke darat ataupun darat ke udara, yakni rudal darat ke darat. Untuk rudal dan peluru kendali nasional akan dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia. Sebagai leader integrator ada PT Land Industri, ada PT Pindad serta PT Mulatama. Rudal yang dikembangkan adalah rudal jenis darat ke darat untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, dan target spesifikasi rudal tersebut akan dirilis pada tahun 2024 mendatang. Nah, ini buat kalian pecinta militer abal-abal pasti bangga dong jika Indonesia bisa membuat rudal darat ke darat lah setidaknya brand. Nanti untuk spesifikasinya jauhnya berapa kilo itu belum dirilis karena ini masih ancang-ancang melibatkan badan usaha milik negara. Tentunya sudah di plan atau roadmapnya sudah jelas. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baco di kolom komentar. Nah, usut punya usut, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, mengungkapkan ada 3 inovasi yang tengah dikembangkan perusahaan itu. Kendati pasar aerospace global tengah menurun, kegiatannya sekaligus bagi bagian dari program strategis nasional. Ada drone elang hitam, ada Punamail, pesawat udara nirawak jenis medium low altitude long endurance, ada pesawat N219 dan rudal nasional. Seperti itulah pernyataan dari Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia. Nah, pesawat N219 amfibi misalnya bisa menjadi penghubung yang aktif efektif antara pulau-pulau di Indonesia. Penerbangan dan perkapalan itu menjadi bagian penting pada negara seperti Indonesia ini. Fungsinya adalah untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Dikutip dari keterangan tertulisnya Selasa tanggal 31 Agustus kemarin brand. Nah, usut punya usut yang akan dikembangkan PT Dirgantara ada rudal nasional, ada pesawat N29 amfibi, ada juga program nasional drone tempur elang hitam dan Punamail. 2 inovasi lainnya dinilai strategis untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta pertahanan keamanan nasional. Dimulai dari Punamail elang hitam yang dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator dan PT Land Industri, ada Lapan, ada Balitbank Kementerian Pertahanan, ada Dislitbank TNI Angkatan Udara, ada Pothan Kementerian Pertahanan, ada BPPT dan serta ITB. Nah, elang hitam dirancang sanggup terbang selama 24 jam dan akan dikembangkan terus hingga bisa dipergunakan untuk kombatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Udara. Nah, PT DI saat ini juga tengah menuntaskan sejumlah kontrak berjalannya dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri ada beberapa di antaranya kontrak 9 unit Bell 412 EPI TNI Angkatan Darat, 5 unitnya sudah diserahkan. Ada 9 unit NC212I pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Udara, yang 1 sudah diserahkan dan 1 lagi menyusul dalam waktu dekat, serta 1 unit CN235 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut yang akan dikerahkan di kuartal 1 pada tahun 2022. Untuk pesanan dari kontrak dengan pelanggar luar negeri diantaranya ada 1 unit pesawat NC212I untuk MOAC Thailand yang saat ini tengah diproduksi. PT Dirgantara Indonesia masih menjalankan bisnis aerostruktur dalam bidang kerjasama strategis dengan industri pertahanan global. Diantaranya ada Airbus Group, ada Bell Helicopter, dan Spirit Aerosystem brand. Nah, seperti itulah plan yang akan digarap oleh PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia juga memegang kontrak pekerjaan servis untuk pelanggan dari dalam dan luar negeri. PT DI tengah menyiapkan peta konsep pengembangan bisnis MRO atau Maintenance, Repair and Overhaul yang ditargetkan nantinya bisa menjadi resourcing income. Menurut Elvin, PT DI sudah sempat untung kurang lebih 150 miliar rupiah pada tahun 2019 sebelum anjlok lagi karena pandemi COVID-19 brand. Nah, itu tadi program 3 program yang bakal mengguncang pertahanan Indonesia. Yang pertama ada Punamail drone tempur elang hitam, yang kedua ada pesawat N219 amfibi, dan yang ketiga ada pengembangan rudal darat ke darat brand. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bajo di kolom komentar.
Nah friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.